Ada Music News Update, saya Patricia Mapaliei, pemirsa. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar melaporkan balik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu dilakukan setelah Haris Azhar menyandang status sebagai tersangka pencemaran nama baik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Haniel Rivelino dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Baik Said, apa sebetulnya alasan Haris Azhar kemudian melaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Baik Patricia, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar bersama beberapa pihak dalam ini kuasa hukum dan juga sejumlah pihak-pihak terkait yang menamakan diri sebagai koalisi masyarakat sipil tiba di gedung Polda Metro Jaya, tepatnya di gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya untuk kemudian melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah pihak berkaitan dengan adanya tindak pidana gratifikasi dan juga adanya konflik kepentingan dalam bisnis pertambangan yang ada di sejumlah daerah. Dan adapun bukti-bukti yang dibawa tadi tidak ada juru bicara dari koalisi masyarakat sipil ini tidak menyebut secara rinci apa saja sebetulnya alat bukti yang dibawa, namun yang pasti adalah ada sejumlah dokumen hukum yang kemudian akan menjadi dasar daripada pelaporan yang akan dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil ini. Pihak Haris Azhar dan sejumlah pihak koalisi masyarakat sipil ini, Patricia, tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.00 tadi dan saat ini sudah masuk ke dalam, dan kami saat ini masih menunggu seperti apa proses pelaporan ini. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa ini juga merupakan tindak lanjut daripada penetapan Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti sebagai tersangka dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal pencemaran nama baik yang ditetapkan sebagai tersangka per 18 Maret 2022 kemarin, sehingga kasus ini terus bergulir. Pihak kuasa hukum sebelumnya sudah mengatakan akan melakukan pelaporan balik. Dan sebelum memasuki gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu tadi, Patricia, kami sempat mewawancarai daripada juru bicara koalisi masyarakat sipil ini. Berikut ini kita coba simak bersama. Koalisi masyarakat sipil ya sedang akan melakukan pelaporan ya ke SPKT kaitannya dengan dugaan tindak pidana gratifikasi, dan mungkin nanti setelah pelaporan baru kita melakukan konferensi pers ini ya di sini. Begitu, jadi kami mau biar melaporkan terlebih dahulu sehingga nanti apa yang terjadi di dalam gitu terkait mengenai laporan kami mungkin nanti kita bisa sampaikan dengan kawan-kawan media. Oke, begitu. Yang dilaporkan apa, Bang? Untuk bukti-bukti kami sudah memiliki berbagai bukti, dokumen-dokumen hukum dan juga berbagai bukti lainnya yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar pelaporan kami. Ada alat bukti yang dibawa nggak sih, Bang? Baik Patricia, koalisi masyarakat sipil ini tadi juga sebetulnya tidak menyebut secara rinci berkaitan dengan apakah ini kemudian hanya berkaitan daripada isi YouTube ataupun channel daripada Haris Azhar yang membahas tentang hasil riset dari berbagai organisasi mengenai keterlibatan purnawirawan TNI dan sejumlah pihak dalam bisnis tambang emas yang ada di Blok Wabu Intan Jaya, Papua. Sehingga tadi kami sempat menanyakan kenapa kemudian ini dilaporkan di Polda Metro Jaya, namun pihak daripada koalisi masyarakat sipil mengatakan ini juga ada kaitannya dengan tindak pidana gratifikasi ini dilakukan tidak hanya di Papua tapi juga di sejumlah daerah, salah satunya yaitu di Jakarta. Itu kemudian menjadi alasan kenapa kemudian mereka memberikan laporan ke Polda Metro Jaya. Kami masih menantikan, Patricia, seperti apa jalannya pelaporan di dalam, dan kami akan mengupdate apabila nantinya pelaporan telah selesai. Sementara kembalikan di studio, Patricia. Baik, Said, terima kasih. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Pemirsa, demikian laporan dari Said Masyur dan juru kamera Haniel Rivelino dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.